Bangkit dan bercahayalah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih berbicara dalam hidup kita. Tandanya bahwa Tuhan masih mengasihi terus hidup kita. Dan ada tuntunan sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Daily Devotion hari ini terambil dari Yesaya pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Dan saya memberikan judul untuk Daily Devotion hari ini, kekayaan yang sesungguhnya atau the true riches. Saudara, pasal 33 atau hampir keseluruhan daripada Yesaya itu berbicara tentang nubuatan dari Nabi Yesaya kepada Yehuda. Dan pada saat itu kita tahu ceritanya, sejarah menceritakan bahwa mereka diserang oleh Asyur katanya. Dan ketika mereka diserang kepada Asyur, Nabi Yesaya tahu bahwa masalah sesungguhnya adalah bukan daripada musuh, yaitu Asyur itu sendiri. Mereka betul negara tetangga yang hebat, tapi masalah sesungguhnya sebenarnya ada di dalam bangsa Israel atau orang percaya. Kenapa? Karena mereka tidak taat, karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Dan bukan masalahnya kepada eksternal, tapi masalahnya kepada internal. Sehingga Nabi Yesaya terus bernubuat melalui perkataan, melalui tindakan. Dia terus mengajar, menegur daripada orang-orang percaya pada saat itu. Mari bertobat, datang kepada Tuhan. Dan kita tahu hari ini bahwa kalau saudara masih bisa mendengar firman Tuhan, sama seperti Yehuda, mereka masih bisa mendengar nubuatan firman Tuhan, bersyukurlah. Kalau hari ini saudara masih bisa mendengar firman, ada orang-orang yang menyampaikan firman, kekuatan, saudara mendengarkan khotbah, bersyukurlah masih ada akses untuk firman, untuk Tuhan berbicara dalam hidup kita. Karena tanpa firman Tuhan, kita seringkali bisa tersesat, saudara. Sama seperti Yehuda pada saat itu. Dan hari ini saudara, kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Celakalah engkau, hai perusak-perusak. Ini berbicara tentang si Asyur katanya. Yesaya bernubuat bahwa ketika kamu menghancurkan umat Tuhan, kamu akan dihancurkan oleh Tuhan katanya. Dan di ayat 2, Tuhan ini adalah merupakan permohonan Nabi Yesaya mewakili umat. Tuhan, kasihanilah kami ini menanti-nantikan Tuhan. Yesaya mau bilang begini saudara, perhatikan. Bahwa tidak ada lagi yang dapat kami andalkan selain daripada Tuhan. Dan dia mewakili umat pada saat itu. Ayat 3, pada saat kami mendengar suara gemuruhmu, kebesaranmu, maka larilah bangsa-bangsa dan tercerai-belailah suku-suku bangsa-bangsa. Dan di ayat keempat, orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan itu tinggi dan luhur, Tuhan itu hebat. Dia itu tidak dapat tertandingi. Dia itu tidak bisa disamakan dengan apapun, saudara. Hari ini saudara, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Tuhan sendiri. Dan tidak bisa ada lagi yang bisa kita andalkan yang lainnya. Sebab apa? Sebab dikatakan bahwa ayat ke-6. Ini menjadi ayat fokus kita hari ini. Masa keamanan akan tiba bagi saudara dan saya. Dan pada saat itu ini perkataan kepada Yehuda. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat katanya. Dan pengetahuan. Dan takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion atau Yerusalem atau umat-umat Tuhan. Harta yang sesungguhnya itu cuma apa saudara? Hikmat dan pengetahuan. Dan di dalam hidup takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa membaca ayat yang pertama sampai dengan ke-6, kita tahu bahwa Nabi Yesaya memberikan penekanan bahwa hari-hari ini ketika kamu sedang mengalami kesulitan, ketika hidupmu sedang ditindas, maka carilah Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau tutup dari ayat ke-8 dari Amsal pasal 8. Saudara. Amsal pasal 8 ayat 11 berbicara tentang hikmat. Ini mengajar kita. Karena hikmat dikatakan lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara punya keinginan apa dalam hidupmu? Semuanya tidak dapat disamakan ketika saudara memperoleh hikmat itu sendiri. Ayat 12, aku yaitu hikmat, aku tinggal bersama-sama dengan apa? Satu, kecerdasan. Ketika saudara memperoleh hikmat, itu sama dengan saudara memperoleh namanya kecerdasan. Yang kedua, aku mendapat pengetahuan. Saudara bukan saja cerdas, saudara akan unggul, tapi saudara juga memiliki pengetahuan dari Tuhan. Yaitu rahasia-rahasia bahkan yang luar biasa dari Tuhan sendiri akan diberitahukan kepada saudara. Dan bukan itu saja. Saudara bukan saja cerdas, saudara bukan saja memiliki pengetahuan, tapi saudara akan memiliki yang namanya kebijaksanaan. Firman Tuhan di Amsal bilang gitu. Kalau saudara memiliki hikmat, makanya kejarlah hikmat. Kenapa? Karena tanpa hikmat, kalau dengan hikmat kita bisa cerdas, kita bisa memiliki pengetahuan dan kita bisa bijaksana. Bijaksana, wisdom itu artinya bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau saudara bukan saja cerdas, kalau tidak memiliki sudut pandang yang benar, kenapa orang yang cerdas
cerdas, pintar itu seringkali salah jalan, saudara. Karena mereka tidak memiliki hikmat itu sendiri. Mereka tidak ada wisdom dari dalam hidupnya. So, hikmat datang dari takut akan Tuhan, dan it is the true riches, yaitu kekayaan yang sesungguhnya yang saya mau ajar buat kita hari ini. Kejarlah hikmat dan hiduplah intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih berbicara buat hidup kami. Dan hari ini kami belajar sama seperti ketika Yehuda diserang oleh Asyur. Mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan, tidak hidup taat, tidak hidup betul-betul dekat dan tunduk kepada Tuhan. Dan makanya mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Dan hari ini mungkin ada kesulitan dalam hidup kami dalam bentuk yang lain. Ada tekanan-tekanan. Dan hari ini kami tahu jalan keluarnya. Bahwa kami harus mencari hikmat, mengejar hikmat. Karena hikmat adalah kekayaan sesungguhnya. Di dalam hidup takut akan Tuhanlah kami bisa menang atas segala permasalahan kami. Diberkatilah firman-Mu hari ini. Diberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.